Bedanya juga dulu, kalau dulu orang nggak dibolehin kan sama orang tuanya main musik. Jangan main musik, nggak ada ini. Kalau sekarang disuruh malah main musik. Mungkin saya salah satu manusia ya yang punya album lintas agama. Nah, ya mungkin ya. Tapi di sisi lain kalau kritik saya seneng dikritik ya. Oke. Karena sisi seniman ya, seniman kadang kalau dibatasin itu agak nggak nyaman ya. Iya benar. Tapi di sisi lain saya sadar bahwa idealisme itu adalah nggak bisa mikirin diri sendiri. Bahwa kita itu hidup untuk orang lain kan. Kembali lagi di Pulih Nan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya, ini idola saya ini sejak saya SD, saya dengerin suara gitarnya ya. Dewa Bujana. Yeay, tepuk tangan. Ngomong SD jadi ketahuan tuanya. Ini saya masih starstruck ini beli ya. Meskipun ini pertemuan kedua ya beli ya. Iya. Pertemuan kedua tapi masih starstruck. Dan saya ada satu hal yang ingin langsung saya tanyakan kepada Beli Bujana atau Mas Bujana ya. Bebas saja. Dewa Bujana dan gitar, atau gitar dan Dewa Bujana itu sangat melekat sekali gitu. Tentu sudah berapa senar gitar yang putus atau mungkin beberapa gitar yang sudah dimainkan dirimu gitu ya Beli ya. Yang ingin saya tanyakan adalah di dalam bermain gitar, tentu udah sekian tahun, puluhan tahun bermain, tentu ada filosofi atau pelajaran di dalam bermain gitar itu yang Beli Bujana rasa itu relate dengan menjalani hidup. Kira-kira apa aja itu Beli? Ya, saya dulu pernah bikin buku ya tahun 2007. Yaitu isinya sebetulnya sedikit pelajaran gitar, sok ngajarin maksudnya. Maksudnya saya bukan ngajarin tapi lebih ke apa yang pernah saya lakukan. Terus sama sedikit bio gitu lah. Itu saya beri judul, mungkin itu adalah juga jadi moto saya mungkin. Judulnya adalah Gitarku, Hidupku, Kekasihku. Jadi ya sampai di situ aja. Gitarku, hidupku, kekasihku. Karena musik buat saya kan, saya hidup bukan dari musik tapi untuk musik juga. Kalau itu memang gitar atau musik itu bisa menghidupi, ya itu adalah bagian timbal balik lah ya gitu. Iya. Itu aja motonya. Tapi ada apa Beli yang selama ini mungkin misal senar gitar putus gitu dan mesti ganti atau mungkin nyetem ya di gitar itu, dan itu ternyata nilai atau hal tersebut dalam bermain gitar itu ternyata sesuai dengan filosofi hidup gitu. Adakah hal yang didapatkan? Banyak hal sih, mungkin ya setiap orang akan beda-beda ya pandangannya. Saya mungkin menganggap gitar itu adalah, walaupun benda mati, adalah walaupun dia kayu ya, sebuah kayu, buat saya tetap hidup. Karena gimana itu Beli? Iya, tetap hidup benda ya. Seperti mungkin orang-orang lama di Bali atau di Jawa kan, benda-benda pun juga dikeramatkan. Saya kepingin hal itu juga demikian tentang gitar-gitar yang saya punya. Makanya kadang-kadang kalau gitar saya lagi ada, saya titip ke kru tuh hati-hati gitu. Jangan sampai dilangkahin, itu nggak boleh buat saya. Mungkin saya akan bisa lebih marah gitu loh daripada saya dicolek gitu gitar saya, karena dipegang pun orang ya harus izin gitu. Itu nggak boleh buat saya gitu loh. Makanya kalau ada orang mungkin banting gitar di panggung, itu nggak apa-apa buat mereka, tapi buat saya nggak gitu ya. Jadi karena itu yang dari situ saya bisa semuanya gitu loh. Jadi saya anggap sangat sakral benda itu. Makanya di Bali kan ada namanya tumpok landep, orang melakukan upacara untuk benda-benda tertentu, atau di hari mobil juga ya kalau nggak salah. Kenapa? Kan mobil juga. Mobil semua itu benda-benda yang besi gitu ya. Atau mungkin di hari Saraswati untuk menghormati Dewi Saraswati, pengetahuan ya. Itu saya juga melakukan untuk gitar saya. Walaupun mungkin buat orang lain mungkin ngapain sih ya tapi nggak apa-apa, itu kan cara setiap orang. Kalau tadi bertanya tentang apa yang dirasakan, itulah seperti itu. Iya, dan itu terus saya jadi klik ini Beli. Maksudnya kenapa
dirimu bisa bermain gitar seperti itu, seindah itu karena memang menganggap bahwa gitar itu adalah bukan seperti orang pada umumnya, itu benda hidup. Iya, benda hidup buat saya gitu. Tapi memang gimana ya, mungkin itu balik lagi setiap orang akan beda-beda berpendapat. Itu kan cuma sebuah kayu, sebuah magnet pickup, sebuah senar gitu. Tapi ya beda-beda lagi. Iya, karena melihatnya sedalam itu sehingga Budi Bujana bisa memainkan gitar bisa seindah itu. Tapi berlanjut ke pertanyaan, sebagai seorang Dewa Bujana gitu, sudah jadi Dewa Bujana yang menurut di pikiran saya itu gitar banget gitu. Sekarang ini setiap hari masih latihan gitar nggak, Bli? Saya tuh justru sekarang ini merasa sangat butuh latihan karena saya seorang Dewa Bujana masih merasa butuh latihan gitar ya. Nama cuma nama aja ya. Nama saya beruntung diberi nama yang bagus mungkin artinya dari kakek saya dulu. Tapi tentang berlatih sampai saat ini saya merasa kurang banget. Karena untuk kalau jujur melihat apa yang terjadi sekarang dengan kemajuan teknologi, orang-orang semakin jago, kelahiran sekarang itu kan tambah bagus. Entah apa ya, entah vitaminnya apa dibandingkan kelahiran saya dulu ya. Kelahiran generasi anak saya atau yang lebih bayi-bayi yang lahir sekarang kayaknya cuma berapa bulan udah langsung bisa jalan gitu. Dan begitu juga pemain-pemain gitar yang muncul di sosial media umur 5 tahun udah jago. Iya, ada yang sampai sekeren itu gitu ya. Umur 11 udah pasti jago. Nah, saya 11 dulu baru belajar chord aja susah bunyinya. Nah, ketika otomatis kan motoriknya beda memang. Jangan merasa hebat jadi sampai kapanpun karena dalam seni itu nggak ada habisnya gitu, nggak ada ujungnya bener. Jadi saya tadi kembali bilang saya tetap berlatih itu justru merasa kurang berlatih karena ketika saya misalnya untung saya punya grup lain selain Gigi. Kalau ketika main Gigi kan lagunya sama terus, hampir sama. Ketika ketemu teman-teman kayak Topati, Balawan kemarin dengan Trisam harus latihan lagi. Di situ kerasa, wah saya ini kurang latihan nih gitu. Bener-bener gini, saya merasa lagu semua yang saya mainin dulu kayaknya gampang. Sekarang kok susah, artinya kan mundur. Nah jadi harus ada perasaan. Iya, mundur banget. Kalau kita sendiri nggak merasa kelemahan kita ya repot juga kan. Nanti orang lain akan gitu, seperti itu. Jadi latihan itu harus. Berapa jam dalam satu hari? Setiap hari kah? Setiap hari pegang gitar? Harus setiap hari. Karena sempat ngobrol singkat sama istri, katanya kalau sudah berada di ruangan gitar itu nggak bisa diganggu gugat. Iya, saya pokoknya jangan ganggu deh gitu. Karena itu di ruangan itu bisa latihan, bisa nyari-nyari. Latihan tuh kadang-kadang bisa dapat lagu gitu kan. Semuanya terjadi dengan natural aja gitu. Berapa lama Budi biasanya? Rata-rata nggak lama, mungkin sejam 2 jam cukup. Bangun tidur ya harus pokoknya sekarang gitu. Sarapannya gitar ya? Karena berapa waktu kemarin-kemarin ini agak lalai saya untuk berlatih, lupa. Kadang-kadang dengan kesibukan, apalagi waktu kesibukan Gigi tahun lalu rekaman, persiapannya beda itu kan, terus berangkat. Latihannya kurang banget buat diri sendiri. Latihan untuk Gigi aman, latihan untuk diri sendiri itu kurang. Dua hal yang berbeda itu berarti? Dua hal yang berbeda karena saya bukan jadi bunglon, maksudnya ketika saya bikin album sendiri itu kan butuh persiapan yang beda gitu, persiapan yang memang beda banget dengan Gigi gitu, yang memang idealisme saya sendiri gitu. Ya, karena kalau Gigi mungkin lagunya udah itu, sedangkan kalau untuk menambah skill ya perlu eksplorasi skill itu. Perlu gini, ya saya bikin album misalnya solo. Rekaman di luar negeri berapa kali kan saya punya project itu. Benar. Saya ngasih partitur dengan musisi-musisi kelas 1 lah di Amerika. Mereka kan live recording itu cuma 1 hari. Ketika kasih part, kalau saya nggak berlatih, main saya salah kan diketawain. Masa yang punya lagu salah, luput meleset gitu. Ya itu, ya kayak gitu. Jadi latihan tuh wajib. Gitu. Selain gitar, adakah alat musik yang kepingin seorang Dewa Bujana mainkan? Sayangnya saya nggak bisa gitu. Kalau boleh memilih, kalau boleh memilih harusnya saya dulu belajar piano dulu karena bisa lebih luas dan
kiri kanan saya bisa stabil. Sekarang sekarang nggak bisa main piano? Bisa. Saya cuma bisa basic banget, nggak bisa main piano, cuman nge-chord gitu aja. Kalau bisa mungkin akan lebih bagus gitu. Yaitu kalau boleh memilih itu, saya pengen belajar piano dulu. Ya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak mungkin. Ya kelihatannya gitar aja udah jadi ketuaan. Karena memang ada anggapan ya. Ini teringat masa kecil dulu, Bli. Saya itu dilesin sama orang tua saya, ibu saya itu piano. Karena di mindset banyak orang tua alat musik. Belajar musik itu piano. Tapi waktu dulu saya sering bolosnya les piano gitu. Saya berontak, lalu semacam berontak saya main gitar. Nah, tapi memang sampai sekarang masih gitu ya Bli, bahwa mindset alat musik itu piano. Kenapa Bli? Enggak, mungkin basic itu saya bilang piano. Kenapa? Di piano kan udah ada kanan kiri kan. Di sini dua-duanya jalan. Terus satu lagi pasti baca kan. Iya, karena baca partitur itu langsung dua kunci kan, treble clef sama bass clef. Jadi kalau otomatis sudah dibekalin basic banget kan. Untuk selanjutnya nggak harus dia jadi pemain klasik. Setelah bisa mau instrumen yang lain pasti. Tapi kalau zaman sekarang rata-rata musisi udah bisa semua alatnya, nggak kayak dulu. Rata-rata anak-anak sekarang, wah main drum jago, main gitar jago, main bass juga bisa. Nah itu udah alamnya udah beda. Alamnya udah beda. Zamannya sudah berbeda dan materi pembelajarannya di mana-mana sekarang Bli. Dulu mungkin kalau zamannya Bli Bujana gimana? Dulu belajar gitarnya itu dulu belajar gitar sendiri lah. Pakai kaset tape. Iya, pakai kaset, pakai pensil gini kalau nggak ada rewinder gitu kan. Tapi ya sampai kusut kasetnya kan. Dan itu pun juga belajar gitar seperti itu nggak absolut bener. Jadi misalnya anggap aja lagu siapa, misalnya belajar lagu zaman itu siapa ya misalnya. Mr. Big. Ya mungkin misalnya Mr. Big gitu. Denger sama main kan belum tentu sama. Pas gini udah bisa gitu ternyata, mainnya di tapping ternyata kan nggak tahu, nggak kelihatan. Kalau sekarang kan udah ada caranya semua. Ada ininya, visualnya juga ya. Ya beda. Saya sebagai orang yang dulu kepengen belajar bermain gitar gitu, saya sampai sekarang kepengen tahu ketika seorang Dewa Bujana atau seorang gitaris sehandal Dewa Bujana itu nggak handal, itu di bayangannya dirimu ketika ini mendengarkan lagu gitu, sudah ada polanya. Ini main di chord ini progresinya ke sini, sudah adakah atau justru kalau sekarang udah ya pastinya udah setelah terjun ke dunia pro ya. Hal itu kan udah otomatis karena berlatih, jadi ini bunyinya apa ya udah tahu pastinya. Sudah ada beberapa bunyi berikutnya sudah ada di kepala berarti. Udah paham gitu. Kalau awal-awalnya pasti tentu belajar dulu kan dengar, karena proses apa ya, keseharian ya, dengan dengerin musik, nyoba-nyoba. Dulu kan cuma nyoba-nyoba gitu, gitar pun juga seadanya yang ada, nggak kayak sekarang kan anak-anak semua udah langsung barangnya bagus. Dulu kan serba sulit dulu kan. Tapi mungkin tantangannya beda dulu sama sekarang. Sekarang tantangannya banyak yang jago, jadi harus jadi orang yang paling spesial kan. Kalau dulu nggak banyak yang jago, bagus dikit muncul. Dulu kekurangan sumber daya pembelajaran, sekarang justru mungkin terlalu banyak sumber pembelajaran. Jadi bedanya juga dulu, kalau dulu orang nggak dibolehin kan sama orang tuanya main musik. Jangan main musik, nggak ada ini. Kalau sekarang disuruh malah main musik. Gimana caranya anak saya biar top kan gitu. Kalau orang ketemu pasti anak saya pengen kursus gitar gitu. Tapi gimana caranya biar top? Wah gimana, nggak ada ilmunya. Beda sekarang. Tapi sekarang di Bujana juga terus masuk ke YouTube kan, bikin konten-konten YouTube ya. Oh iya. Itu awal mulanya gimana Bli? Akun YouTube-nya adalah mungkin bisa disampaikan Dewa Bujana. Dewa Bujana. Iya. Saya sebenarnya nggak paham tentang dunia yang namanya sosial media dari zaman apa dulu, Twitter, TikTok sekarang. TikTok juga nggak tahu saya, tapi bikin aja gitu. Tapi pas pandemi itu
nggak bisa ngapa-ngapain kan. Terus saya ngapain ya ini, terus bikin akhirnya, dan saya pikir wilayah ngobrol sama pemain gitar kan saya gampang. Akhirnya itu yang saya. Itu memang ini. Iya, tapi memang sampai saat ini saya bikin konten itu sendirian. Kalau ini kan enak ada timnya banyak lagi. Saya benar-benar pakai handphone saya sendiri, rekam sendiri, edit sendiri, bahkan edit tayang sendiri, nonton sendiri. Tapi yang nonton banyak beli kan? Enggak. Ya, kalau ngomongin musik pasti tetap segmennya beda ya. Yang ya beberapa teman yang datang ke rumah kaget juga, datang, loh. Kok nggak ada orang ya? Memang pakai handphone doang gitu. Waktu saya juga berapa misalnya datang ke tempat Erwin Gutawa, dia kirim pesan, tim kamu datang lebih awal aja jam segini. Oh iya, saya diam aja. Terus pas datang saya sendiri, ya itulah namanya. Sebetulnya legend ya so. Nggak, bukan pekerjaan. Saya cuman pengen punya, akhirnya karena keterusan pengen punya perpustakaan teman-teman gitaris. Lebih ke gitaris saja. Jadi mungkin beberapa jurnalis susah nanya ke gitaris tentang efek, tentang proses kreatif, ya udah ada di situ gitu. Saya pikir bisa buat gitaris. Iya kan bisa buat itu kan gitu. Ya akhirnya ke teman-teman juga ada yang basis kayak yang deket-deket aja. Benar. Tapi saya khususnya gitaris sebenarnya. Iya. Gitu. Karena nggak semua yang seusia di Bujana mau untuk kurang kerjaan kayaknya. Kalau kata Eros gitu, ngapain sih kurang kerjaan banget. Ya nggak apa-apa lah. Jadi ternyata memang ada niat untuk bikin perpustakaan gitaris itu ya. Iya seperti itu. Tadinya memang waktu sebelum pandemi saya pernah mau bikin buku sebenarnya. Bikin buku tentang gitaris-gitaris yang ada di Indonesia. Jauh sebelum pandemi malah waktu itu saya ingat Bara Suara belum ada karena si Yai Hitam itu ada di grup kan, dia bilang Mas yang nulis Iga aja, aku kenal, aku belum tahu nama Iga waktu itu. Iga ya anaknya sastrawan ya tahu lah pasti. Benar. Terus wah boleh lah, mau bikin buku itu rencananya perpustakaan ini semua yang ada di Indonesia lah jadi satu buku. Tapi sekarang kan buku kan fisik udah nggak terlalu banyak ya orang ini. Benar. Akhirnya ada YouTube, saya pikir ini aja deh. Gitu. Jadi kalau orang pengen lihat gimana Mas Ian Antono, kadang-kadang kan susah mungkin ngobrolnya kan. Benar. Ya saya ngobrolnya lewat alat, lewat ngomongin main gitar bareng gitu kan pasti beda kan keluar dia langsung main gitu. Kalau diajak ngomong pertanyaan terus kan mungkin orang nggak semua orang mau jawab kan gitu. Benar. Ya seperti itu. Dan ini ya langsung klik lah ya karena yang ngajak ngobrol ada Dewa Bujana gitu. Jadi tapi memang kadang-kadang ada juga yang susah ada. Yang nggak mau juga banyak kok. Masa? Ada. Oh iya? Iya. Udah berapa episode tapi sekarang Budi? Sekarang itu nggak ada kalau yang chapter itu ya gitaris yang teman-temannya semua ada 150-an. 150-an. Ya 150-an. Iya. Ada yang jauh lebih muda juga kan dari dirimu ya? Yang paling kecil tuh umur 11 tahun itu yang si Resen itu. Iya sempat terlihat saya pikir ya penting pengen tahu juga dari mereka gimana yang muda-muda kan. Saya justru gini dengan YouTube itu saya diuntungkan satu, saya banyak belajar secara langsung kan. Belajar dari yang diajak ngobrol gitu loh. Jadi gini ternyata. Jangan balik lagi apa namanya istilah di Bali dengaden awak bisa itu jangan merasa paling bisa gitu. Itu paling penting. Istilahnya apa? Dengaden awak bisa, jangan merasa bisa. Ya. Karena banyak yang lebih bisa gitu. Jadi dengan ngundang orang itu saya belajar. Belajar banyak banget tentang hidup, tentang semuanya. Jadi mental belajar terus terus. Jadi jangan sampai terus merasa paling hebat gitu ya dia. Oh sorry kebanyakan ngomong saya nih. Oh nggak apa-apa, memang ini ngobrol. Kalau dua gitaris bukan hanya Indonesia tapi juga luar yang menurut Budi Bujana ini my guitar heroes. Saya keluar dulu ya mungkin karena saya selalu menyebut nama John McLaughlin ya karena nama itulah yang merubah
selera saya bermusik. Ya. Jadi waktu saya SD saya mendengarkan Dedi Dores, main lagu-lagu Dedi Dores, pindah ke Surabaya jadi penggemar apa ya misalnya Rainbow atau Deep Purple gitu atau SAS, nonton musik gitu. Terus saya seneng Yan Antono atau Sunata Tanjung, seneng Leo Christie. Teman saya dengerin musik Mahavishnu Orkestra waktu itu John McLaughlin. Itu yang ngerubah bermusik saya, wah kok musik bisa begini ya. Nah dari situ saya jadi menggemari beliau ini. Dan ya beruntungnya saya akhirnya bisa kenal baik. Dan ya bisa jadi teman dan bisa main bareng waktu itu di Bali. Saya bikin konser namanya konser 2G Guruji. Ya itu saya merasa Guruji. 2G Guruji. Saya merasa dia guruji, saya 2G. Kalau udah punya anak kan dipanggil di Bali 2G kan. 2G itu berarti artinya adalah? Orang 2G itu Dewa Aji sebetulnya kan. Aji itu kan panggilan bapak. Oh gitu. Ya kalau di Bali. Iya. Oh Aji juga. Iya. Oke, gitu. 2G itu bapak. Jadi 2G. Ya. 2G kalau dan anak ya anak aja. Maksudnya anak kan kalau Rake, Rai gitu kan sama ya. Gitu. Itu yang pertama John McLaughlin tadi. Kalau ya itu yang berubah musik saya, jadi kadang-kadang saya bisa bikin seperti instrumental kayak sekarang. Pasti pengaruh itu. Walaupun saya tidak pernah niru seperti dia. Terinfluence ya. Influence yang lain siapa ya? Mungkin di Indonesia ya. Di Indonesia banyak banget gitaris yang hebat. Apalagi sekarang jago-jago banget. Tapi kalau saya suruh memilih, yang paling unik ya Oma Irama mungkin, karena tetap menurut saya suaranya paling beda gitarnya. Karakternya ya. Iya, walaupun Oma Irama adalah terpengaruh oleh Ritchie Blackmore misalnya, tapi dia bisa jadi buat musik dangdut seperti itu ya Oma Irama gitu. Yang paling beda ya. Gitu. Kalau gitaris sekarang, kan tadi Budi Bujana bilang kalau sekarang ini bermunculan gitaris-gitaris. Banyak banget ya. Siapa ya kalau memilih saya? Apa yang sekarang berada di saya yang di sosmed aja kalau saya lihat ya Alif Bata hebatnya jago banget, udah gitu nggak mau nongol. Nah itu hebat banget. Itu beneran bisa main seperti itu ya dia. Ya, aslinya maksudnya kan saya hanya ngeliat di YouTube aslinya bisa seperti itu ya. Saya bilang hebat itu, apalagi nggak mau tampil kan, itu lebih hebat lagi. Ya itu. Kalau apa ya, selain tadi siapa yang pertama adalah John McLaughlin. John McLaughlin. John McLaughlin. Dia bukan nama band gitu. Bukan, nama bandnya itu Mahavishnu Orkestra. Terus dia bikin lagi nama grupnya Sakti. Itu gabungan gitar akustik sama eksperimen dengan musik-musik India. Memang spiritual ya dia. Iya, lebih ke situ. Makanya relate dengan Budi Bujana ya. Oke. Nah, kalau tadi udah ngomongin tentang mungkin personal, ngomongin tentang dari sisi sebagai gitaris. Sekarang kita mau ngobrolin tentang awal karir Gigi. Ketika gabung Gigi pertama kali itu gimana? Gigi itu 94 ya, mungkin 93 akhir ya. Saya memang dari 84 di Jakarta. Setelah lulus SMA 83, saya ke Jakarta ya nggak langsung jadi pemain gitar yang terpakai ya. Jadi pemain gitar yang nggak dianggap lah tentunya pastinya zaman itu. 85 saya mulai belajar sama Om Jack Lesmana almarhum. Terus saya ikut sama Indra Lesmana main. Mulai dari situ saya dapat jalur main di kafe-kafe. Ikut Irang Maulana Associates ya. Terus sebelum sampai Gigi nih ya. Terus 89 saya ikut tergabung Spirit Band, sempat 2 album. Dan itu saya mulai jadi session player di studio-studio. Ya rekaman mungkin yang yang terdengar mungkin salah satu rekaman ya catatan si Boy 2 itu lagu Emosi Jiwa itu saya main. Terus Nikardila album pertamanya Seberkas Sinar itu saya main. Nah itu setelah itu kan terus di studio-studio 89, 90 terus saya ikut Erwin Gutawa sempat.
Twilight Orchestra di MS, terus Elva Sesiora Big Band. Jadi ikut aja pokoknya jadi. Itu sebelum Gigi berarti? Jauh sebelum Gigi. Sebelumnya lagi saya ikut Telerama di TVRI. Iya, zaman TVRI kan belum ada TV lain, jadi pasti orang nonton kalau tahun segitu ya. Mungkin angkatan sekarang nggak ada yang tahu ya. Iya, Alani aja nggak tahu. Nggak tahu, pasti nggak tahu. Pasti yang tahu angkatan itu. Saya tahu. Nah terus 93 karena saya sering di studio ketemulah sama, saya bikin project waktu itu. Nggarap-nggarap musik kan, saya udah jadi arranger di musika di studio lain, terus ketemu Ronald lagi rekaman sama Pai. Pai yang bilang waktu itu, lu bikin band aja sama ini kan, waktu itu udah ada slang kan, Pai. Wah gue perlu pemain bass nih, ada Thomas gitu. Akhirnya bertiga nih kita. Malah Kang Arman belum. Tapi di luar saya bertiga ini, Thomas sama Ronald juga ngeband sebetulnya sama Baron di Bandung gitu, almarhum Baron ya. Nah udah hilang itu, saya udah sempat latihan bertiga sama Ronald sama Thomas dengan penyanyi Pierre penyanyinya Dr. PM yang pertama. Dr. PM. Ya sempat kita latihan tapi nggak direkam sayang, itu kalau dapat rekamannya keren gitu. Kalau boleh tahu dulu musiknya apa? Waktu dimainin apa? Nggak ada, kita main aja karena pengen jamming aja. Tapi langsung lagu sendiri gitu. Memang gitu. Sendiri. Karena saya memang kebetulan saya dari dulu senangnya lagu sendiri daripada cover gitu. Makanya kalau saya disuruh cover pasti nggak bisa. jangan nyuruh cover gitu. Nah itu terus kita tiba-tiba hilang aja, nggak ada kabar. Berapa bulan kemudian ketemu lagi mereka bertiga, Baron, Ronald, Thomas. Kita bareng aja jadi berempat. Nah terus cari penyanyi lah. Ya itu akhirnya ketemu Arman. Awal sempat ada nama-nama lain tentunya ya. Dari Andi Rif, dari Once sempat termasuk di dalamnya. Tapi akhirnya ketemu berempat. Langsung jadi 3 lagu kita latihan. Karena kita sistemnya jamming kan. Itu 93 akhir. 94 direkam. Terus Janji itu ya? Belum. Lagu pertama itu Ku Ingin. Ya, Adakah Tersisa sama lupa saya. Angan. Angan itu intronya bawaan dari Thomas. Itu. Oh, bawaan dari Thomas. Intronya aja. Jadi ya gabung-gabung gitu. Ya itulah jadinya Gigi akhirnya sampai sekarang. Ya tentu lewat berapa proses ya, pergantian, ada yang keluar. Ya akhirnya formasi yang berempat ini yang paling lama yang bertahan ya, mempertahankan ya. Karena menurut saya mempertahankan itu lebih sulit daripada membuat ya. Benar. Dari 2004 jadi udah 21 tahun Hendy, formasi 4 ini. Yang formasi baru ini ya, 21 tahun. 21 tahun. Ada rasa jenuh gak Bli? Kebetulan enggak ya, karena saya selalu kenapa? Selalu saya kalau misalnya males gitu misalnya ya, saya harus bersyukur saya bisa punya saudara-saudara berempat ini yang dan semua tidak punya pilihan lain dalam hidup. Artinya gini, mereka cuman bermusik sama keluar dari rumah keluar bermusik, ini bermusik. Kan ada juga musisi yang nyambi ada kan side hustle ya. Ada. Kami kebetulan nggak ada yang salah ya maksudnya. Iya nggak ada. Kebetulan berempat sama, jadi saya bersyukur banget gitu. Beli Bujana juga nggak ada side hustle. Nggak ada bisnis apa-apa, musik beneran. Semuanya sama. Wow. Semuanya. Jadi ya itu aja mungkin. Situ, ya. Jadi ada rasa totalitas bareng-bareng di situ. Ya, kenapa mesti kalau jenuh kayaknya kita nggak bersyukur ya. Jenuh apa salahnya musik gitu kan jadinya. Terus mau ngapain lagi? Masa mau jadi bupati, masa mau jadi anggota dewan gitu? Ya enggak lah gitu. 21 tahun penuh interaksi pastinya dengan mereka bertiga ini kan sekarang. Iya bertiga. Iya. Ada nggak hal dari mereka dalam kehidupan bermusik? Ada hal yang mereka yang itu yang namanya teman kan pasti ada rasa sebelnya gitu. Apa yang ini hal yang komedi atau kocak yang Beli Bujana tahu mereka itu pasti sebel sama aku kalau aku ngapain? Apa ya? Mungkin di panggung gitu. Mungkin kalau saya dipikir ngambekan ya mungkin ya. Tapi sebetulnya saya sama sekali jarang marah sebetulnya. Kalau boleh ditanya ke kru ya, mungkin muka saya diem itu dipikir marah ya kali. Mungkin ya. Padahal saya nggak pernah marahin orang. Sekali aja saya dalam hidup pernah ngemarahin kru sekali, tapi saya
harus minta maaf. Mungkin ya sekarang saya minta maaf. Pernah di Jogja main, kru saya marahin karena gitarnya nggak bunyi. Ya itu aja. Tapi cukup marah saya waktu itu. Menurut saya itu paling jelek di panggung. Tapi di luar itu saya kayaknya nggak pernah dia marah gitu. Jadi mungkin kalau mereka ada yang sebel, ya nggak tahu. Mungkin muka saya nyebelin kali ya. Mungkin. dari mereka bertiga itu kan. Kalau Gusti ini kan memang di drum ya. Kalau di panggung kan yang paling anteng itu kan Beli Bujana ya dibandingkan. Iya nggak. Kang Arman ada momen yang kalau gitar agak atraktif gitu, ada celetukan gitu gak ke? Enggak sih, dia udah tahu bahwa setiap orang beda-beda. Ya saya dulu juga ngeliat Arman tuh kan emang gak bisa diem. Iya di panggung, saya nyebutnya dulu kayak kera gitu. Bahkan pernah main di Hard Rock Cafe yang lama di Tamrin dulu. Tiba-tiba dia ada di tiang mana berdiri gitu. Wah ini orang, saya disuruh gitu sih. Aduh, konsentrasi hilang ya. Mungkin dia memang seperti gitu. Staminanya juga gila ya. Thomas juga kalau udah main kan udah lupa gitu. Memang saya memang ya harus ngimbang mungkin. Harus ada ini sisi itu sisi diemnya gitu. Yang lainnya lebih atraktif gitu. Tapi untung nggak dilarang kan diem untungnya. Tapi ini jari-jarinya aja ya. Dalam proses bermusik. Apa satu hal dalam proses bermusik yang sebenarnya paling malesin buat Beli Bujana? Paling males tapi ya harus dilakuin gitu. Di fase apa? Saya sebetulnya paling males diatur ya oleh IO ya. Tapi itu adalah bagian dari pekerjaan. Nah, kembali lagi tadi hidup untuk musik, tapi musik untuk hidup tuh banyak aturannya kan sekarang. Apalagi udah 10 tahun belasan tahun terakhir setiap IO itu punya cara-cara kan. Mainnya besok harus gini gitu ya. Padahal main musik aja kan gitu. Misalnya lagunya diatur seperti apa gitu. Itu buat saya kadang-kadang nggak serak lah ya. Nggak serak kadang-kadang. Apalagi diatur-atur bajunya harus gini. Nah itu belum tentu cocok kan gitu. Kadang-kadang mereka nggak ngelihat apakah pantas gitu. Itu aja sih. Tapi di sisi lain kalau kritik saya seneng dikritik ya. Oke. Karena sisi seniman ya, seniman kadang kalau dibatasin itu agak nggak nyaman ya. Iya benar. Tapi di sisi lain saya sadar bahwa idealisme itu adalah nggak bisa mikirin diri sendiri. Bahwa kita itu hidup untuk orang lain kan. Otomatis ya pendengar juga perlu kita dengar kan, atau penonton perlu kita juga apresiasi ya itu. Termasuk dalam menciptakan lagu dari lagu-lagunya Gigi gitu. Karena saya dengerin dari lagu Ku Ingin, Angan dan sampai sekarang tentu ada proses bertumbuhnya gitu. Iya. Ya mungkin ada perbedaannya adalah dulu kami selalu album 1 sampai mungkin album berapa ya, sampai 2000 sebelum 2010 mungkin apa itu. Kita selalu bikin lagunya tuh jamming, selalu. Oh gitu. Selalu bareng, nggak ada yang sendiri. Walaupun misalnya saya ngasih intro atau mungkin Thomas ngasih intro atau Ronald dulu atau mungkin Budi. Atau Opet atau Arman ngasih lalala. Itu semua satu lagu itu utuh dibuat bareng dulu. Di studio kan? Iya, selalu gitu. Jamming di situ. Jarang sekali yang sendiri bawa dari rumah. Gitu, tapi udah tahun berapa sejak formasi Handy udah dimulai bawa lagu seperti ya anggap aja kayak lagu 11 Januari itu saya bawa dari rumah, udah jadi. Oh awalnya itu dari? Ya udah jadi, kalau itu lagu saya tapi lirik Arman gitu. Kalau dulu memang selalu bareng, liriknya memang masing-masing, ada Thomas. Jadi sejak saat itu mulai bikin kayak Facebook misalnya Handy yang bawa lagu, liriknya Arman, atau Thomas bawa lagu yang lain gitu, seperti itu. Jadi ya sekarang udah mulai sendiri-sendiri. Jadi menyesuaikan dengan pertumbuhan zaman sekarang. Iya karena kan apalagi zaman pandemi kita nggak bisa ketemu kan. Jadi harus digarap sendiri-sendiri di rumah ya. Tapi ngomongin 11 Januari, udah ngomong sama Kang Arman sih dulu waktu ketemu sebentar. Jadi saking mengidolakan saya
dengan Gigi dengan lagu 11 Januari, saya tuh kepengen nikah sama istri saya itu di 11 Januari. Oh gitu. Iya. Tapi ternyata 11 Januari itu bukan weekend. Oh Waktu gitu. tahun 2000, ini bahaya ini kalau saya lupa tanggal itu kan. Tahun 2011. Itu yang terjadi di Arman, makanya dia jadiin lagu. Iya, biar nggak lupa. Nggak lupa katanya gitu. Terus akhirnya mundur jadi 15 Januari. Oh gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, masih Januari. Ya, kan identik dengan Bali. Ya, Dewa Bujana itu Bali. Dan di Bali itu kental sekali tentu saja dengan ajaran-ajaran Hindu. Ya, ya. Menurut Beli Bujana, apa itu harmoni? Harmoni ya sebetulnya dalam keseharian udah muncul itu yang namanya harmoni ya. Kebersamaan. Ya. Kalau kita lihat gotong royong di Indonesia itu kan bagian dari harmoni. Di Bali ada Banjar. Itu Banjar itu kan kayak apa ya, di sini apa RT itunya RT RW-nya itu ya. Tapi di situ kan berlaku ya Banjar tuh orang harus mau Banjar gitu. Itu juga itu kan nyari kesatuan harmoni itu dari beberapa orang untuk nyari satu keputusan misalnya itu kan jadi, atau dalam musik otomatis musik itu sangat tergantung sama harmoni. Nada itu banyak ya. Gimana membuat satu chord yang jadi harmonis itu kan, atau membuat ada chord itu berapa nada kan, ada melodi yang banyak juga kan. Kalau melodinya nggak masuk ke dalam chord ya harmonis, ya nggak jadi apa-apa juga kan. Semuanya keindahan itu muncul dari satu harmoni. Mungkin sama dengan warna juga, kita melihat warna yang ada alam ini kan. Jadi indah itu kan jadi harmonisnya dari situ. Ya, jadi ada keharmonian itu memunculkan keindahan. Iya, sama halnya di dalam kelompok juga. Anggap aja grup Gigi ya. Kalau perbedaan semua kan ini, dari sukunya udah beda. Ada orang Banjar, orang Sunda, orang Bali. Kalau nggak bisa ngobrol atau nggak bawa cuman sukunya masing-masing dibawa, nggak ada toleransi, nggak jadi satu harmoni pasti kan, nggak akan jadi grup. Mungkin itu namanya grup nggak pernah lama, atau dalam kelompok lebih besar ya perusahaan nggak banyak kepala, ya paling besar adalah negara. Negara nggak harmoni kalau orang-orangnya dewe-dewe gitu. Iya, jadinya konflik terus malah ya. Iya. Oke, harmoni di situ ya berperannya. Selain keharmonisan yang diajarkan oleh Bali atau diingatkan oleh Bali dan tentu kental dengan ajaran Hindu, setiap kali saya datang ke Bali, itu entah kenapa ada rasa yang berbeda aja. Karena mungkin ini ya ada sudut pandang atau pandangan terkait dengan waktu, tentang siklus hidup dan mati gitu. Seperti apa Beli? Ya banyak yang berkata seperti itu ya. Ya teman-teman juga, atau mungkin kalau ke Bali, udah extend lah pasti gitu. Atau baru mendarat udah beda. Ya saya nggak tahu karena saya orang Bali. Saya ini ya cuman dia merasakan itu karena pasti, udah orang Bali. Iya pasti saya kangen pulang pasti. Tapi saya bukan orang Bali yang tinggal di Bali. Saya lebih memilih tinggal di Jakarta karena saya udah hidup patternnya seperti gini. Jadi saya kalau di Bali malah jadi ya banyak jalan-jalan aja gitu. Kalau tadi kembali ke kenapa di Bali seperti itu ya. Mungkin aja nih kalau salah ya dikoreksi. Iya kan ini personal itu. Menurut saya mungkin saya nggak menganggap soal Hindu. Saya menganggap adalah umat Bali aja, karena Hindu itu adalah kan cuma merek sebetulnya. Hindu ada Hindu India, Hindu mana juga ada. Tapi Bali itu kan beda. Bali Jawa itu adalah masyarakat ya. Masyarakat Bali itu sampai saat ini masih menghormati segala entah itu yang namanya makhluk hidup ya. Benar. Bahkan makhluk mati istilahnya. Kan pohon ada, pun ada itu kan sanang di mana sesajen itu kan. di jalan gitu kan. Ya seperti itu maksudnya. Bahkan ada istilahnya makhluk di bawah, makhluk di atas. Kan seperti itu. Jadi semua dihidupkan. Itu kan mungkin kalau orang anggap itu adalah
apa ya, ya balik lagi ngapain sih gitu kan. Tapi ya itu jadi hidup mungkin. Ya mungkin orang yang merasakan, orang lain mungkin ya. Ke Bali itu jadi gimana ya? Kalau mungkin ada orang yang berpikiran lebih jauh lagi dipikir banyak setannya mungkin nggak tahu ya. Saya nggak berpikir seperti gitu. Tapi kita kan di sana mengenal namanya Trihita Karana kan gitu. Jadi hubungan antar manusia gitu kan dengan manusia, hubungan antar manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia dengan alam gitu kan. Yaitu manusia dengan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Nah, mungkin yang alam ini bagian itu yang terpelihara. Otomatis kan alamnya juga memberi. Kita beri, dia memberi. Mungkin seperti itu. Iya. Dan itu menjadi bekal untuk menghadapi perubahan hidup ini kan. Iya. Kayak ada kalanya kita lahir, hidup, dan ya akan ada kematian, meninggal gitu. Ya. Dan di sisi itulah kadang mempersiapkan manusia untuk menjalani itu ya. Iya betul. Segala sesuatu yang berubah. Ya. Ini menjelang pertanyaan terakhir Buli, tapi ini mungkin relate dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini karena belum lama ini Buli Bujana juga menuliskan di sosial medianya sehingga saya kepengen menanyakan ini terkait apa dengan jazz? Iya. Oh iya. Iya. Itu gimana? Menurut Buli Bujana itu apakah sebaiknya gimana atau enggak sebetulnya? Kalau yang saya rasakan sih ya saya kebetulan jadi kurator di Jazz Bromo. Iya, Jazz Bromo. Di Jazz Bromo aja ya, bukan Jazz Gunung yang lain. Saya sudah coba menjalankan, saya bukan musisi jazz tapi saya juga pernah belajar jazz. Mungkin tapi kental sekali jazznya mungkin album-album saya kebetulan karena yang main musisi jazz mungkin banyak ya. Jadi saya mencoba untuk memberi wakil ya di setiap tahun harus ada musisi jazz yang muda, harus jazz etniknya jangan dilepas karena itu adalah peninggalan Mas Jaduk dari awal. Terus jazz yang legendnya juga dan juga popnya juga nggak ada karena itu adalah daya tarik yang tetap diarahkan ke jazz. Nah mungkin kemarin itu di Prambanan itu terlalu banyak yang pop. Mungkin sebetulnya nggak apa-apa menurut saya itu asalkan balance saja kan. Semua hidup porsinya itu kan porsinya harus balance gitu. Harmoni lagi. Iya balik lagi. Jadi nah mungkin penyebabnya rame adalah karena Indra waktu itu nulis kan. Indra Lesmana nulis di satu kolom gitu. Jadi rame dan karena dia yang nulis sampai masuk kolom gosip. Dibales sama Anas dari Raja Wali. Mungkin salahnya itu. Sebetulnya Indra sama Anas kan berteman. Kalau tidak ditulis pasti nggak ada masalah. Kan bisa teleponan misalnya, Nas lu gimana nih? Tapi di sisi lain ada bagusnya Indra menulis. Akhirnya juga saya saya jarang banget nulis, baru sekali itu saya nulis. Benar, biasanya nggak ikut beropini nih. Karena gitu. saya lihat kok musisi yang angkatan Indra nggak ada yang komen ya, mereka diem aja. Saya ikut aja menulis menurut versi saya. Ada bagusnya menurut saya Indra menulis. Jadi jazznya naik kelas gitu. Jadi diomongin masyarakat umum. Iya, netizen jadi terus melek terkait jazz kan. Jadi muncul jazztizen. Jadi muncul itu. Jadi ya artinya dilihat kan. Sebetulnya saya udah ketemu sama Mas Anas juga udah ngobrol. Dia sih senang-senang aja dan dia setuju apa yang kita obrolin. Tapi dia merasa juga pasti dia juga ngerti kok mana yang jazz mana yang enggak. Cuman mungkin memang kemarin kebanyakan gitu aja. Padahal dia bilang ada kok ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Mungkin kadang-kadang orang yang berkomentar loh bukan yang ikut-ikut lain kan. Yang berkomentar belum tentu nonton gitu loh. Padahal kan ada misalnya ada Karimata, ada Kenny G atau walaupun tidak jazz banget tetap mewakili lah gitu. Dinamika sosial media kan kadang gitu ya. Topiknya apa jadi komennya jadi kemana-mana. Jazz festival di Indonesia itu luar biasa, banyak banget dan udah bagus sih. Kalau mau jazz banget nggak ada yang nonton nanti. Yang nonton sedikit, ada tapi sedikit pastinya. Kalau mau pengen yang lebih lebar harus memang dicampur. Wajar itu menurut saya. Karena kalau mungkin dari sisi pihak yang nyelenggarain gitu, dengan mencampur lebih bisa penonton lebih banyak. Iya penonton lebih banyak dan gitu. jadi kalau penonton yang nggak tahu jazz jadi tahu jazz. Ya, gitu. Oke. Wah saya makasih banget loh ini belum bilang makasih dari tadi diundang diajak ngobrol. Saya yang masih tetap starstruck saya. Saya jadi ingat dulu itu bawa ini tuh lagu Terbang.
terpikat sekali gara-gara intro di awal gitarnya Budi Bujana. Ya pakai kan? Wami itu ya. Ya, festival dulu SMP. Ya itu juga bikin juga kita di puncak. Ya kemarin ngomongin bikinnya jamming. Lagu terbang itu? Iya, jadi kalau nggak salah ya itu mulai dari Budi. Ritme duluan, terus saya lagi berenang kan ada karena nyewa tempat. Terus workshop gitu masuk intro. Masih ada videonya kebetulan saya itu. Masih proses pembuatannya. Jadi mainan Wami itu masih ada. Jadi pakai ini berarti kalau zaman dulu videonya ada pakai handycam. Masih ada handycamnya. Iya, masih ada. Kebetulan nyimpen. Iya. Terima kasih sekali udah sama-sama berkenan untuk ngobrol. Saya nanti minta tanda tangan. Kemarin istri saya itu dia nggak sadar dia punya buku. Iya. Bukunya Mas Aji gitu. Oh ya? Iya. Makasih. Tapi dia ke Bali jadi nitip aja. Makasih. Dan ini buat teman-teman yang mau tahu update kabar dari Budi Bujana, berarti di Instagram, lebih aktif di Instagram? Ya Instagram lebih aktif. TikTok saya nyoba-nyoba belajar deh. Sama YouTube ya? Ya YouTube ya. YouTube hampir Dewa Bujana ya? Ya Dewa Bujana. Mau nggak mau ya harus akhirnya jadi tiap minggu juga saya ini tayangin. Seminggu sekali berarti itu? Ya hampir gitu. Iya. Kalau Gigi berarti di Instagram ya? Instagram dan YouTube-nya Gigi YouTube juga. Gigi ini juga mulai aktif ada konten dan belum lama ini juga saya lihat ada Gigi Kita. Ya Gigi Kita itu adalah nama fansnya Gigi. Iya. Dan udah ada Instagramnya juga kan Gigi Kita. Ya kita baru ngeluarin single pertama kemarin. Menari-nari. Ya, terus single kedua bulan ini. Akan ada single kedua? Single kedua dan bulan depan satu album. Itu yang rekaman tahun lalu di New York itu. Di New York ya. Dan ditunggu tahun ini konsernya lagi. Kan tahun lalu saya nonton kayaknya konser mungkin nggak keseringan. Kali ini album dulu. Album dulu tapi belum tentu ada konser. Belum tentu. Karena buat saya nonton konser Gigi, ini perlu langsung saya sampaikan kepada gitarisnya Budi Bujana, selalu ada lagu-lagunya itu nggak sama persis dengan di album. Yang di album, yang kalau dulu di kaset tentu berbeda konser waktu konser. Itu apakah sudah dipersiapkan sebelumnya atau memang di panggung aja tiba-tiba langsung memang dilatih sih. Kami kan senang latihan memang, jadi digarap lagi gitu. Jadi nggak sama persis gitu. Jadi ada pengalaman baru. Setiap kali konser kepengen nonton lagi deh. Pasti ada hal-hal yang nanti lari kemana gitu nadanya gitu ya. Oh iya, saya juga ngeluarin album ke berapa ya berarti? Album solo saya yang ke 12 atau 13 lupa ya. Oke, kapan? Kayaknya September harusnya udah keluar. Full instrumen? Iya instrumen. Yang kali ini rekaman di Praha, live di Praha dengan orkestra, gitar dan orkestra. Cuman ada overdub kendang sama bass aja di Indonesia. Ya mudah-mudahan September bisa rilis, mudah-mudahan. Iya. Ini sebenarnya secara durasi saya kepengen terus lanjut ngobrol. Satu lagi, cara bedainnya gimana Budi untuk menciptakan lagu? Maksudnya ini lagu Gigi, ini lagu instrumen gitu. Kemarin sebenarnya kepengen tanya juga ke Mas Thomas, tapi belum sempat saya tanya ke Mas Thomas. Tapi kalau dari personalnya harusnya semua di Gigi Thomas bikin album beda kan, yang sama Soleh gitu kan. Kalau unik lagi kan udah Handy sama Ligro beda. Album saya memang lebih banyak live aja dan kalau harusnya pasti beda sih kalau didengar instrumental gitu. Paling cuma ada yang pakai nyanyi waktu Soimah ikut nyanyi yang lebih lagu Jawa jadinya gitu. Lebih ke eksperimen seperti itu. Kalau dibilang jazz, ada jazznya, ada fusion, ada rocknya dikit lah gitu. Tapi tentu udah bisa bedain ya. Maksudnya ini memang solo, ini Gigi gitu. Udah kelihatan sih sebetulnya dari album pertama saya 97 ya Nusa Damai. Itu keluar Gigi juga 97 itu apa ya? 2x2 kalau nggak salah. Iya, beda banget kan album saya sama itu memang beda kebetulan gitu. Yang ini album ini solo ke 11 12 apa 13 antara itu. Sampai lupa. Iya karena saya ada album-album lain kan. Mungkin satu lagi saya mungkin tambahin. Mungkin saya salah satu manusia ya yang punya album lintas agama. Nah, mungkin kalau kepanjangan dipotong aja. Oh, nggak apa-apa. Saya punya album Buddha, bikin duo sama Ime Oi yang dari Malaysia komposer. Saya punya album Christmas solo, album Christmas. Ada satu, terus album
Muslim sama Gigi kan banyak ya. Religi ya. Ya album Hindu saya ada 3. Jadi saya belum bikin album Konghucu nih, belum bikin. Iya. Jadi lumayan saya punya banyak album. Itu di luar album solo ya. Itu di luar album solo. Kalau album solo religi itu album tiap lintas agama itu ya beda-beda. Iya. Mudah-mudahan suatu waktu nanti nggak tahu kalau umur panjang bisa nampilin semua album itu, yang album religi itu. Apalagi di kondisi sekarang ini perlu kerukunan antar umat beragama kan. Ini jadi kepingin ngobrol di episode yang lain ngobrolin tentang lintas agama, tapi katanya durasinya sudah diperingatkan untuk sudah selesai. Tapi matur suksma, Bli, terima kasih. Sami Muali. Iya, terima kasih dan di akhir episode Pulinan Selaras podcast ini ada pembacaan surat. Suratnya itu dari anonim yang menulis adalah teman ngobrol episode-episode sebelumnya. Oke. Nah. Thomas paling ya. Bisa jadi tapi belum tentu. Saya yang baca. Ya, tapi mungkin ini dari tulisan tangannya nanti. Ini Thomas ini. Nggak tahu ya. Bacanya gimana? Gini atau gini? Yang mana? Yang paling. Ini sorry. Ini aja. Iya. Oh ya, pulihkanlah hatimu sebelum menjadi rumah untuk orang lain. Menarik. Iya. Tapi itu bukan Mas Thomas ya? Saya lihat beberapa kayak kata-katanya dia, bukan kata-katanya, ini bukan kata-katanya Thomas, tapi tulisannya kok kayak dia. Mungkin aja sih. Oke, sekali lagi terima kasih. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Bli Bujana bisa membantu menyehatkan mental dan membantu memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan sepadanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sami. Oke.